Ingat, ada para pedofilia. Jadi pedofilia itu orang yang tertarik pada anak kecil, bukan berarti sayang, tapi bentuk dalam seksualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Di sini kita akan membahas tentang materi-materi yang sangat bermanfaat, materi-materi yang sangat dibutuhkan kepada semua kalangan. Nah, di sini kita harus tahu ya ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi. Ya, ingat. Jadi, ketika kalian menemukan ciri tersebut, itu apakah terindikasi dia pernah melihat pornografi atau situs-situs yang berbau pornografi? Yang pertama, sering gugup atau sulit berkomunikasi di depan umum. Jadi bukan berarti yang sulit berkomunikasi itu juga pernah gugup atau kurang percaya diri. Bisa saja ada terindikasi dia pernah melihat konten-konten pornografi, kurang percaya diri. Itu mungkin berarti itu ya. Dia sering tampak gugup ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi dia merasa cemas kalau misalkan kalau aku ketahuan melihat pornografi ini, apakah berjumpa dengan aku, apakah orang menjauhi aku, seperti itu. Bukan berarti orang yang gugup, yang benar-benar gugup, yang misalnya demam panggung, itu pernah terindikasi pornografi. Ada misalkan kita harus melihat secara jauh, bertanya secara jauh ya. Jangan sampai kita menjudge orang ini kalau sering gugup itu kamu sering lihat pornografi. Bukan seperti itu. Ini adalah ciri-cirinya, tapi harus dicari, ditelisik lebih lanjut. Kemudian pikirnya selalu kacau karena selalu tertarik dengan konten-konten pornografi. Pikirnya kacau, pikirannya kurang fokus. Misalkan temannya ngomong A, dia pasti ngomongnya B atau ngomong C. Dia kesulitan berkonsentrasi karena di otaknya, di kepalanya itu penuh dengan konten-konten pornografi. Saya harus nonton. Biar kondisi-kondisi seperti boring, lonely, angry, stress, anxiety itu hilang. Padahal hilangnya sesaat. Kemudian senang menyendiri. Bukan berarti orang introvert sendiri, bukan berarti dia sedang konten pornografi ya. Enggan melepas dari gadget. Kenapa sih enggan melepas gadgetnya? Takutnya ketika orang lain itu tahu, dia ketakutan bahwa saya pernah mengakses situs-situs pornografi, mengakses video, menonton video, punya gambar, terus enggan bergaul, enggan mau beraktivitas, dia maunya sendiri aja. Orang sendiri aja nggak mau gitu. Bukan berarti orang introvert itu nggak mau bergaul ya. Ini intinya orang pornografi yang terdampak pornografi, yang kena ciri-ciri tersebut, itu nggak mau sama sekali, dia maunya sendiri. Terus mudah marah atau tersinggung karena cemas rahasia terbongkar. Nah, di sini tadi kan bukan berarti orang-orang yang pendiam, orang yang penyendiri, termasuk dia mengakses konten-konten pornografi. Jadi harus tahu ya, orang yang sering cemas atau gugup atau enggan bersosialisasi, terus enggan lepas dari gadgetnya, itu karena cemas kalau rahasia dia mengakses situs pornografi atau mengakses tentang pornografi itu akan terbongkar ya. Bukan berarti orang introvert itu mengakses seperti sekarang kita harus tahu, kan tadi konten pornografi ya, ini sangat merusak otak kita. Sel-sel otak kita akan mati ketika melihat konten-konten seperti itu. Jadi baik-baik pada untuk anak-anak, untuk remaja, bagi orang tua yang punya anak-anak, kemudian guru yang ada di sekolah, itu harus tahu sifat-sifat atau ciri-ciri khas dari anak yang terdapat pornografi. Nah, di sini jika pelakunya yang istilahnya sudah terkena dampak pornografi, jika pelakunya punya
uang lebih, itu pasti ke tempat-tempat yang misalnya tempat-tempat yang kurang menyenangkan ya, kayak pergaulan seksualitas. Nah, jika pelakunya tidak memiliki uang, sekarang banyak sih kan ada kasus-kasus pencabulan, pemerkosaan itu pada usia di bawah umur, ada anak yang memperkosa teman sendiri, ada memperkosa saudara sendiri, ada memperkosa anaknya sendiri. Itu termasuk dia pernah mengakses konten-konten pornografi, ya, karena tidak merasa terpuaskan, karena tidak merasa apa, dia ingin terpuaskan, jadi dia bisa melakukan aksi yang kurang menyenangkan tersebut. Nah, di sini jika pelakunya anak-anak, nah kan banyak kan kejadian anak-anak yang membuat asusila dengan temannya, atau membuat asusila dengan adik temannya, atau dengan rekan-rekan kelasnya. Nah, di sini mereka akan melakukannya dengan teman sekelasnya, ingat ya. Jadi bukan berarti dengan memegang-megang yang area privat itu termasuk ada pencabulan. Di sini tadi sudah saya sebut 3 ya. Dan jika pelakunya memiliki uang, itu bisa ke tempat-tempat yang kurang menyenangkan. Kemudian yang kedua itu jika pelakunya tidak memiliki uang, seperti pamannya membuat asusila kepada ponakannya atau kepada orang lain. Jika pelakunya anak-anak, bisa melakukannya dengan teman sekelas. Nah, jika di sekolah itu harus diwaspadai oleh bagi guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi misalkan ada itu, berarti kita harus listing, berarti dia sudah pernah mengakses konten pornografi, maupun dia sudah mengelak, maupun sudah tidak bu, atau tidak pak, berarti dia berindikasi sudah pernah mengakses konten pornografi, atau kata-kata kalimat-kalimat yang tidak tepat untuk disebut, untuk tidak dituliskan kepada khalayak umum. Ingat, sudah 12 provinsi ya di sini yang ada kekerasan, ada tindakan asusila di sekolah. Banyak kan kasusnya. Jadi perlu diwaspadai ya, karena tidak hanya orang-orang dewasa yang menjadi pelakunya, melainkan juga teman-temannya atau rekan-rekannya, seperti itu. Oke. Itu baru dari mungkin dari 12 provinsi. Kita ada 34 provinsi. Berarti banyak dong. Perlu diwaspadai ya. Kalau diwaspadai itu sudah, kenapa dia sudah melakukan itu, karena otaknya sudah terkontaminasi, sudah rusak di kepalanya, dan selalu ingin berbuat sama seperti yang ada di gambar atau di animasi ataupun yang di video atau film. Itu berbahaya ya sekali. Ini target dari pelaku pornografi itu sendiri. Pasti kalian pernah mendengar tentang incest atau hubungan suka sesama saudara kandung. Itu berbahaya ya. Kemudian target pedofilia. Tadi kan sudah tahu kan, pedofilia itu orang yang menyukai anak kecil dalam bentuk konteks yang seksualitas. Senang sekali melihat anak kecil yang pakaiannya yang kurang minim, atau saya pernah melihat anak kecil yang kondisi tidak maju gitu kan. Di sini menurut dari sumber yang terkait itu sekitar peristiwa yang incest itu di 11 provinsi, terjadi di 5 kota berbeda dalam 1 hari. Wow, berarti jika 5 kota berbeda dalam 1 hari, berarti kita dikalikan dalam 1 minggu 37, berarti ada 35 kasus. Wow, itu bukan patut diperbanggakan, itu patut harus diwaspadai, harus ditindak tegas. Ini bisa jadi pelakunya tidak hanya
dari pelaku orang dewasa, mesti dari kalangan terdekat, bisa jadi dari guru ataupun dari orang-orang yang kita bisa dipercaya. Akan tetapi ternyata dia adalah pelakunya. Jika dia dihadapi oleh anak-anak, jangan tinggalkan mereka berdua, minimalkan dia ditemani agar ada yang melindungi dia dari tindakan susila tersebut. Patut diwaspadai ya, patut diwaspadai. Di sini kalian harus tahu ya, ada 4 hormon yang akan rusak akibat efek pornografi. Wah, ada 4 hormon dalam tubuh manusia itu akan rusak. Ada 4 ya. Ada 4 hormon. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin ini adalah jika sedang bekerja ketika melihat konten-konten pornografi, itu akan menimbulkan kenyamanan, menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa yang isinya kepuasan diri lah. Jadi ketika dia sudah melihat itu, pasti ada di benaknya itu pasti ada ingin melakukannya hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Efek dopamin ya. Kemudian ada neuroponin. Neuroponin itu adalah untuk istilah menjadi candu. Ingat ya, pornografi itu seperti candu. Ingat, narkoba itu mungkin candu, tapi lebih bahaya adalah pornografi bisa diakses di mana saja. Ya. Efek dari neopromin adalah menjadi candu, menjadi harus dicari terus. Kalau tidak dicari akan terjadi terjadi tidak puas, kemudian merasa cemas, masa aku harus butuh ini, aku harus nonton, aku harus melakukan begini biar saya tenang, nyaman, itu biar hilang apa yang saya ini akan hilang sesaat. Yang ketiga yaitu serotonin, yakni memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan, tapi bukan bentuk yang permanen, melainkan sesaat. Jadi dicari terus. Ketika pada hari itu dia mencari konten itu, pada hari berikutnya tidak, itu akan dia timbul cemas, sehingga hormon yang bekerja serotonin itu harus ingin mencari tentang kepuasan sesaat tersebut ya. Nanti kalau dengan tindakan susila, tindakan yang kurang menyenangkan, itu bentuk dari efek dari pernah menonton atau melihat gambar-gambar yang berbau pornografi. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin ini ada kayak ikatan batin, kayak ikatan antara orang tua dan anak. Ini ikatan yang dari pelaku yang pornografi itu dengan konten-konten yang berbau pornografi. Jadi timbul rasa rindu, timbul rasa kangen, saya pengen nonton ini tentang film itulah, untuk lihat tentang gambar-gambar itulah. Berarti berbahaya ya. Ada 4 hormon. Yang pertama tadi ada dopamin, neuropomin, serotonin, dan oksitosin. Wah, berbahaya sekali ya. Jadi efeknya itu dampaknya bukan dari orang lah, untuk dampak orang lain, tapi dampak diri juga, dari otak, kemudian dari hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh itu akan bekerja sesuai apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Kalau level-levelnya ada nggak sih ya? Level-levelnya ada 7 tingkatan level kecanduan dari mengakses pornografi. Wah, ada 7 level loh. Level pertama yaitu melihat pornografi itu hanya 1 kali, 2 kali dalam setahun ya. Jadi istilahnya dampaknya itu sangat terbatas. Itu baru level pertama. Level kedua, beberapa kali setiap tahun, tapi tidak lebih dari 6 kali.
itu sudah menimbulkan fantasi yang minimal, belum mendapat secara utuh. Nah, baru level 2 itu. Level 3 yaitu mulai ada tanda-tanda efek kecanduan. Nah, efek kecanduan tadi apa? Dari tadi efek dari hormon neuropomin, dari candu. Dari sebulan sekali mencoba untuk menahan diri. Nah, ini level 3. Nah, level keempat, tanda-tanda itu sudah mulai berkembang menjadi candu. Tetapi bisa menahan diri. Fantasinya masih belum berkembang masih sedikit. Nah, ketika level kelima, ingat, level kelima setiap minggu, dari setiap tahun, kemudian dari setiap 6 kali, kemudian setiap sebulan, ini seminggu. Nah, seminggu untuk tidak mengakses situs pornografi. Itu baru level kelima, udah candu, tingkat kecanduan. Level keenam itu sudah setiap hari memegang pornografi. Jadi membayangkan orang lain itu bukan memikirkan, oh orang ini pakaiannya bagus, oh orang ini bagaimana. Dia bukan memikirkan seperti itu, tapi memikirkan bagaimana saya merasakan dia ya, bentuk tubuhnya seperti apa ya kalau saya sentuh. Nah, apakah dia merasa puas terhadap saya? Itu sudah level seperti itu. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan di dalam apa yang dia lihat di internet maupun di film atau maupun di video. Ya. Nah, di sini level ke-7 yaitu sudah misalkan dia tidak melakukan itu, dia sudah tidak berdaya, kemudian lemah, terus tidak percaya diri, menyendiri, tidak mau dengan orang lain, karena dia menahan tidak menonton pornografi. Itu sudah level ke-7, sudah memiliki candu. Jadi harus setiap hari melihat itu, atau dia melakukan banyak kan di situ. Orang-orang yang berbuat asusila, misalkan memegang area privat perempuan, tidak hanya perempuan di korban maupun bisa jadi laki-laki. Nanti kita bahas itu ya, tentang dari pedofilia, kemudian dari incest, kemudian dari sadistik ya, atau masokis. Nanti kita bahas nanti. Oke, itu ada 7 level ya, dari tiap tahun, dari tiap bulan, kemudian dari tiap minggu sampai ke tiap hari. Itu sudah bercandu, udah kayak grafik naik terus. Itu patut diwaspadai bagi orang-orang terdekat maupun orang-orang yang kita sayangi. Oke. Pornografi itu kan berbahaya kan? Tentu saja. Sekarang dampak dari efek pornografi itu tidak hanya dari pelakunya, melainkan juga bagi korban yang terkena efek dari pornografi itu sendiri. Yang pertama tadi saya bilang tadi itu adalah kerusakan otak. Otak yang sudah rusak, katanya sel otak itu ada yang mati. Bahaya ya. Salah satunya itu penurunan kinerja. Bisa jadi penurunan kinerja bekerja, kemudian kurang mengendalikan emosi, kurang mengendalikan nafsu, kemudian tidak fokus lagi bekerja, hanya memikirkan mencari pornografi atau melihat pornografi itu sendiri. Kemudian anak-anak yang menjadi korban, jadi dianggapnya itu anaknya bukan kasih sayang diserasakan, tapi melahirkan trauma yang berdampak bagi masa depannya. Bisa jadi dari ada kan kasus tentang bapak-bapak yang berbuat asusila kepada anaknya sendiri, atau pamannya yang berbuat asusila dengan keponakannya sendiri. Itu dia menganggap pelakunya itu menganggap kasih sayang, menganggapnya itu suka sama suka, tapi bagi korban itu sebagai trauma. Ya, di sini nih ada namanya istilahnya yang keempat, yaitu merendahkan martabat wanita. Kebanyakan dari korban-korban itu adalah perempuan. Jadi
dianggapnya sebagai objek kepuasan seksualitas ya. Jadi tidak berarti yang pakaiannya minim, pakaiannya yang menutupi pun, kalau orang yang sudah terkontaminasi dengan pornografi itu akan membayangkan tentang seksualitas ya. Berarti kita berpakaiannya minim itu termasuk juga menjadi objek, melainkan juga dengan pakaian tertutup. Nah, itu dia bukan membayangkan oh ini orangnya bagus sekali, bukan. Dia akan membayangkan bagaimana dia kesentuh, bagaimana dia masa puas nggak dengan aku nanti jika saya melakukan itu ya. Hati-hati, patut hati-hati dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, itu patut dilakukan. Kemudian yang itu penyimpangan perilaku. Kan ada sih kasus tentang misalkan di dalam bus itu berdesak-desakan, itu ada pelakunya yang berbuat asusila di area privat atau menyentuh dengan area privatnya itu termasuk dia sudah terkontaminasi dengan efek-efek dari pornografi ya. Itu patut dilaporkan karena itu sudah menimbulkan traumatis bagi korban itu sendiri ya. Terus terjerat dalam bisnis pornografi. Banyak orang-orang para mungkin remaja ya yang ingin butuh uang, kemudian butuh uang yang lebih cepat, lebih singkat, itu akan terjerat dalam bisnis pornografi dengan foto-foto yang vulgar dengan biaya tinggi. Gak ada loh yang ingin mempunyai uang banyak tapi dengan cara yang instan ya. Kalau dengan cara instan berarti ada indikasi untuk menjadi orang-orang yang berbuat asusila seperti dari yang PSK seperti itu ya. Bukan tidak berarti untuk gadis yang usianya lebih tinggi, ada juga untuk anak-anak ya, seperti itu untuk konten-konten yang dewasa. Jadi patut diwaspadai bagi semua kalangan tentang efek dampak dari pornografi itu ya. Perlu dijaga bagi orang tua, perlu dijaga untuk anak-anaknya, kemudian para kakak-kakak atau ayo yang punya adik itu perlu dijaga, perlu diawasi apa yang dia lihat, apa yang dia cari di internet gitu ya. Kita harus mewaspadai semua, bukan berarti harus perlu diberi pengertian kepada anak-anak tersebut ya. Nah, tadi dalam pornografi itu berbahaya kan? Jadi ada juga khusus untuk orang tua agar anaknya tidak terdampak efek dari pornografi. Yang pertama yaitu bagi orang tua itu harus mengenali ciri-ciri anak-anak yang terkena pornografi ya. Jadi kan sudah tahu kan ciri-cirinya dari cemas, mudah terganggu, kemudian senang menyendiri atau ketakutan jika itu ketahuan kan, atau sulit berkomunikasi dengan orang lain. Itu patut dicek ya bagi orang tua. Terus ketika anak itu sudah terkena efek itu, berarti kita sebagai orang tua harus bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi dia bisa serta-merta lupa dengan dia harus mengakses situs pornografi. Itu dilakukan secara perlahan, dilakukan secara mendekatinya dengan yang menyenangkan, agar mereka tidak merasa terpaksa untuk meninggalkan situs-situs tersebut. Ketika dimulai perlahan, akan kelamaan itu akan menjadi hilang ya. Loh, jika sudah terdampak itu berarti gimana? Jadi selain itu juga bagi orang tua itu bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang profesional yang berhubungan dengan bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak atau remaja yang terdampak pornografi. Kemudian sebagai orang tua harus mendampingi secara penuh agar anak-anaknya itu merasa hilang. Dan ditambah lagi
dengan pendidikan agama. Agama itu sangat penting untuk terhindar dari efek dari pornografi itu, ya. Jadi tidak hanya peran dari orang-orang terdekat, peran dari guru, melainkan lingkungan pertama bagi anak-anak, bagi remaja itu adalah orang tua, ya. Berarti semua orang terkait itu sangat penting bagi anak-anak remaja agar terhindar dari dampak-dampak dari pornografi. Di sini bagaimana caranya? Ya, salah satunya itu mendampingi anak ketika mengakses situs atau menonton film atau mengakses gambar. Itu kita harus cek dulu mereka mengakses gambar seperti apa, terus mengakses video seperti apa. Tapi tidak kalau didampingi tidak, dia merasa terintimidasi, dia merasa terawasi. Terus memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga apa yang dipikirnya untuk mencari situs-situs pornografi itu akan hilang. Jadi memberikan kasih sayang, memberikan kenyamanan. Jadi kan ada kondisi yang anak itu mulai candu dari belas kan tadi kan. Ada dari boring, lonely, kemudian angry, stress, and tired. Itu kita sebagai orang tua memberikan kenyamanan, perhatian. Anak-anak itu butuh perhatian loh. Jadi kita harus sebagai orang tua harus memberikan hal itu. Tidak hanya si bekerja, tapi minimalkan memberikan perhatian kecil. Perhatian kecil itu bagi untuk anak-anak itu sangat berdampak positif bagi kesehatan fisik maupun mental bagi anak-anak tersebut. Kemudian selain itu juga kita harus memberikan edukasi tentang pornografi itu berbahaya, kemudian memberikan informasi tentang bagaimana cara mencari informasi secara sehat. Ketika kalau misalkan mereka bertanya, gimana kalau aku ketemu hal itu, sebaiknya di close atau dihilangkan agar hormon yang bekerja dalam tubuh itu tidak akan bekerja untuk mengakses situs pornografi itu. Terus kita sebagai orang tua harus mengenal orang terdekat dia seperti apa, kemudian teman-temannya berdampak positif bagi anaknya atau tidak. Kita anaknya itu boleh bergaul pada siapa saja, tapi kita harus tahu teman itu berdampak positif bagi anak-anak kita atau tidak, ya. Ini tadi kemarin kita bahas tentang pendidikan seks secara dini. Jadi untuk anak-anak remaja, bagi juga untuk orang tua ya. Bagi untuk orang tua itu jika orang tua kan ingin mengganti baju, sebaiknya di kamar mandi atau di mana, jangan di khalayak umum. Itu akan menimbulkan hal-hal seperti pedofilia, kemudian tindakan asusila ya, seperti itu. Oke, kemudian memasang aplikasi pengaman pada gadget anak. Perlu waspadai ya. Kita nggak bisa mengawas secara full. Jadi dengan aplikasi yang ada itu bisa mengawasi anak itu mengakses situs porno atau tidak, ya. Tapi ketika kita sudah tahu dia pernah mengakses pornografi, kita tanyakan secara diskusi. Kemudian jangan langsung menjudge anak ini seperti ini, menjudge seperti marah-marah, bukan, tapi kita ajak diskusi. Jadi mereka berpikir sendiri, berarti ini berbahaya, berarti saya hapus. Kemudian melatih anak-anak atau remaja berkata tidak untuk pornografi, ya. Misalkan ada anak yang atau remaja yang ingin membutuhkan uang secara cepat, sebaiknya katakan tidak untuk pornografi, untuk bikin video-video, konten-konten yang kurang itu, karena itu akan menjadi candu bagi korban maupun pelaku, ya. Kemudian di sini harus diberikan edukasi dampak-dampak dari kita mengakses situs yang pornografi itu, dampaknya apa, dampaknya seperti apa. Kita harus memberikan edukasi seperti itu, ya. Tidak hanya bagi orang tua, ini berarti untuk orang-orang terdekatnya, tapi patut ditambahkan yaitu dengan pendidikan agama, ya. Patut dilandasi pendidikan agama sejak dini. Jadi anak-anak itu sudah tahu ini berbahaya atau tidak. Bahwa jika sudah terjadi itu patut
konsultasikan dengan pihak-pihak yang profesional, perlu didampingi secara penuh agar anak itu pulih dari efek dari pornografi itu sendiri, ya. Jadi peran orang tua sangat penting ya, tidak hanya orang tua tapi untuk bagi semua kalangan agar semua orang bisa pulih dari efek dari pornografi atau terhindar dari efek dari pornografi. Oke ya. Nah, sekian dulu dari video dari saya tentang lihat pornografi itu berbahaya nggak sih? Tentu aja berbahaya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tandakan bunyi lonceng agar kalian semua tahu video-video terbaru dari aku tentang materi-materi yang bermanfaat, materi-materi yang up to date bagi semua kalangan. See you next video ya, bye bye.